Kita masuk ke persamaan Maxwell yang pertama, yaitu hukum Gauss untuk medan listrik. Jadi secara umum, strategi untuk menggunakan hukum Gauss ini adalah dengan cara kita menggambar yang namanya permukaan Gauss. Kita kan akan diberikan muatan gitu ya. Muatannya bisa berupa muatan titik, muatan garis, atau gimana pun. Nanti muatan tersebut akan kita bungkus, kita lingkupi dengan permukaan Gauss, permukaan tertutup. Jadi kayak gitu secara umum strateginya. Biar lebih kebayang, kita coba kerjain soal. Jadi suatu bola berongga di ruang bebas mempunyai jari-jari dalam dan luar 3A dan 4A. Bola tersebut mempunyai rapat muatan volume ρ, dan di pusat bola terdapat muatan titik sebesar 10 ρ. Gambarkan garis-garis medan listrik, lalu nyatakan E sebagai fungsi R. Oke. Jadi sketsanya seperti ini ya. Kita punya muatan bola, kemudian muatan titik. Dikatakan muatan bola ini dia memiliki rapat volume sebesar ρ, sedangkan muatan titik ini besarnya adalah 10 ρ gitu ya. Nah, di soal nggak dibilang nih, bola berongga ini apakah dia konduktor atau isolator. Ini penting, kenapa? Jadi konsepnya gini, kalau konduktor gitu ya, misalkan kita suntikan muatan gitu, dalam tanda kutip kita suntikan muatan ke bagian tengah atau bagian daging dari bola ini. Kita suntikan muatan. Kalau dia konduktor, seiring berjalannya waktu nanti muatan ini akan tersebar di permukaan luar gitu. Oke, jadi di permukaan luar, bukan di permukaan dalam, bukan di sepanjang daging ini, tetapi di permukaan luar gitu. Kalau dia konduktor. Nah, tapi kalau misalkan dia isolator, biasanya sih dikasih gitu ya fungsi distribusinya. Mungkin dibilang fungsi distribusi rapat muatan gitu. Sebagai fungsi jarak adalah let's say 10R gitu. Atau gimana? Atau misalkan dibilang, yang lebih sering dibilang bola konduktor ini homogen gitu. Oh, itu berarti dia isolator gitu. Tapi kalau dia konduktor, dia konsepnya adalah muatan itu akan tersebar secara merata di permukaan luar. Nah, tapi di soal ini kita asumsikan dia adalah isolator ya. Dan kita asumsikan dia homogen gitu. Artinya permukaannya tersebar merata di seluruh daging volumenya ini, daging bolanya ini. Nah, jadi karena muatan kita ini berbentuk bola dan titik, berarti dia memiliki simetri spherical, simetri bola yang tinggi gitu. Makanya kita akan menggambarkan permukaan Gauss-nya itu berbentuk bola. Oke? Dan bisa diperhatikan terdapat 3 kasus nih. Kalau misalkan bolanya itu kayak gini, jadi hanya mencakup muatan titik, kemudian bolanya itu kayak gini, jadi mencakup sebagian muatan bola ini dan mencakup muatan titik. Dan juga kalau misalkan permukaan Gauss-nya kayak gini, mencakup keseluruhan muatan gitu. Jadi ada 3 kasus. Kasus pertama, kalau misalkan jari-jari permukaan Gauss-nya itu adalah R, berarti kasus pertama itu kalau R-nya itu kurang dari 3A. Nah, kurang lebih kayak gini ilustrasinya. Kalau R kurang dari 3A, berarti kan hukum Gauss-nya itu kayak gini ya. Ekspresi hukum Gauss itu kan kayak gini, dalam bentuk integral. Integral E dot dA adalah Qn close per epsilon 0. Dalam kasus ini, Qn close-nya itu adalah muatan titik doang gitu kan, sama dengan 10 ρ. Sedangkan ruas kirinya, ini tadi ruas kanan, sedangkan ruas kirinya integral E dot dA. Perhatikan bahwa kalau misalkan
muatannya titik dan permukaan itu bola, kan medan listrik yang dihasilkan titik ini kan akan selalu menembus tegak lurus gitu kan. Kan ini kan akan selalu tegak lurus. Artinya nanti integral E dot dA untuk keseluruhan permukaan Gauss ini akan sama dengan E dikalikan dengan luas permukaan bola gitu. 4pi, dalam hal ini bolanya ini ya permukaan Gauss-nya, berarti 4pi R kecil kuadrat gitu. Nah, berarti dari hukum Gauss kita punya E dikali 4pi R kuadrat sama dengan 10 rho. Berarti E ketika R kurang dari 3A adalah ini tadi dibagi epsilon 0. Berarti 10 rho per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Seper 4pi epsilon 0 kita misalin adalah K. Berarti ini adalah K dikali 10 rho per R kuadrat. Nah, itu untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua, kalau R-nya itu di antara 3A sampai dengan 4A gitu. Nah, kayak gini berarti kurang lebih. Nah, misalkan ini R ya. Ini R, berarti kan bisa diperhatikan, ada sebagian dari muatan bola ini yang di dalam permukaan Gauss ini, tetapi ada juga yang di luar gitu kan. Nah, seberapa banyak muatan yang ada di dalam permukaan Gauss ini, kalau misalkan dia homogen, jadi porsi atau fraksi dari volume akan sebanding dengan fraksi dari muatan yang ada di dalam gitu. Berarti muatannya itu bisa dinyatakan dengan rapat muatan dikalikan dengan volume yang dicakup gitu. Jadi Qn close adalah rho dikali Vn close. Itu untuk yang bolanya ini ya, kontribusi bolanya. Nah, jadi berarti kan Qn close-nya itu dalam kasus kedua ini, pertama kontribusi dari muatan titik. Oke, dia masih sama ya, karena dia juga masih di dalam untuk kasus ini. Ditambah ini yang porsi dari muatan bola ini, berarti kan rapat muatan dikali Vn close. Vn close-nya itu kan berarti volume bola kopong gitu ya. Bola kopong itu kan volumenya adalah 4/3 pi jari-jari luar pangkat 3 dikurang jari-jari dalam pangkat 3. Berarti rho dikali 4/3 pi, jari-jari luarnya itu adalah rho pangkat 3, sedangkan jari-jari dalamnya adalah 3A pangkat 3. Kayak gitu. Nah, sedangkan ruas kirinya masih sama tadi ya. E dikali 4pi R kuadrat. Berarti dengan hukum Gauss kita punya E dikali 4pi R kuadrat adalah 10 rho ditambah 4/3 pi rho R pangkat 3 dikurang 27A pangkat 3 dibagi epsilon 0. Nah, berarti E-nya itu ketika R di antara 3A sampai dengan 4A adalah 1/4 epsilon 0 atau K dikali 10 rho per R kuadrat ditambah 4/3 pi rho R dikurang 27A pangkat 3 per R kuadrat. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Atau bisa kita gabungkan juga ya. Suku yang seper R kuadrat sama suku yang R doang, berarti K dikali rho per R kuadrat 10 ditambah 4pi per 3 ini dikurang 4pi per 3 dikali 27A pangkat 3
ditambah 4/3 pi rho R. Sorry, ini agak sempit. 4/3 pi rho R. Nah, yang bisa diperhatikan adalah dia adalah penjumlahan dari dua buah suku, yaitu suku yang sebanding dengan 1/R² dan suku yang sebanding dengan R gitu. Nah, tapi dalam kasus ini R-nya kan udah cukup besar, jadi sebenarnya suku ini nanti bisa kita katakan mendekati sebanding dengan R gitu. Jadi dia nggak percis lurus, tapi hampir-hampir lurus lah, kayak gitu. Nah, jadi itu ekspresi untuk kasus kedua. Sedangkan untuk kasus ketiga, yaitu ketika R-nya lebih besar dari 4A. Dalam hal ini berarti permukaan Gauss-nya itu di luar seperti ini kan? Di luar seperti ini, misalkan jari-jarinya itu R. Nah, berarti dalam hal ini QN close-nya itu adalah kontribusi muatan titik ditambah kontribusi keseluruhan muatan bola. Berarti kan 4/3 pi volumenya dikali rapat muatannya gitu. Ya, bisa juga kita tuliskan seperti ini. Rho dikali 10 tambah 4/3 pi dikali 64 dikurang 27. 37 kali 37 A pangkat 3. Oke. 10 tambah 4/3 37 A pangkat 3. Oke. Sedangkan ruas kirinya tadi kita punya E dikali 4pi R². Nah, berarti dengan hukum Gauss, E dikali 4pi R² adalah itu semua. Rho per epsilon 0 dikali suatu angka gitu. 4/3 pi 37 A pangkat 3. Atau E ketika R lebih besar sama dengan 4A adalah K, yaitu 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan rho dikali suatu angka 4/3 pi 37 A pangkat 3 dibagi R². Nah, jadi bisa diperhatikan bahwa untuk kasus yang ketiga ini E-nya itu sebanding dengan 1/R². Nah, berarti jawabannya E sebagai fungsi R adalah 3 kasus, yaitu K dikali 10 rho per R². Itu tadi yang kasus pertama. Itu terjadi saat R-nya itu masih kurang dari 3A. Kemudian tadi kasus kedua, yaitu ini. K dikalikan dengan, ya ini di copy paste aja. Oke. Ini terjadi saat R di antara 3A sampai dengan 4A. Dan kemudian kasus ketiga yaitu K 10 rho ditambah 4/3 pi rho 37 A pangkat 3 per R². Ini terjadi saat R-nya lebih besar sama dengan 4A. Nah, ini jawabannya ya. Nah, sekarang kita disuruh menggambarkan garis-garis medan listriknya. Berarti gimana nih ilustrasi medan listrik? Gimana ilustrasi medan listrik? Pada muatan ini.
Oke, kalau misalkan ini kasusnya adalah bola isolator seperti yang kita hitung barusan di atas, berarti kan dia ya kurang lebih kayak gini gitu ya. Artinya di setiap titik ada gitu. Di setiap titik pada ruang ini ada gitu. Nah, ini gambar sebenarnya kurang akurat karena ya biasanya kita menggambarkan vektor itu kan panjangnya ini mempengaruhi kuatnya. Nah, tapi di sini hanya sketsa saja gitu ya, yang menunjukkan bahwa di setiap titik itu ada gitu muatan medan listriknya ada. Nah, tapi misalkan sejak awal kita menggunakan asumsi bahwa muatan bolanya ini adalah konduktor, berarti nanti kurang lebih kayak gini nih ilustrasinya. Ilustrasi kayak gini. Saat kasus pertama dia ada, tapi di kasus kedua dia nggak ada gitu, karena dia konduktor. Kemudian di kasus ketiga dia ada lagi gitu. Nah, jadi kayak gitu ya konsepnya. Kalau misalkan ternyata muatan permukaan bola ini adalah konduktor gitu. Nah, berarti kalau kita sketsakan E sebagai fungsi R, kayak gini. E sebagai fungsi R. Jadi, di kasus pertama dia turun seperti ini. Kemudian di kasus kedua, perhatikan kalau kita masukkan R sama dengan 3A, kita peroleh dia besarnya sama ya. Besarnya sama. Ya kan, kalau kita masukin ini 3A, berarti kan 3A dikurang 27 dikali A pangkat 3 dibagi 9A kuadrat gitu. Ini kan jadi 3A juga. 3A kurang 3A, 0. Berarti bagian ini habis, berarti ini sama gitu ya. Berarti dia bisa kita lihat dia continue. Nah, berarti dia sempat naik lagi nih. Nah, kayak gitu. Mungkin biar lebih enak ini gambarnya. Kayak gini. Terus sempat naik. Kemudian perhatikan kalau kita masukkan 4A. Kita masukkan 4A berarti nanti ini jadinya 37. Ada bagian 37 A-nya gitu ya. Berarti intinya kalau dia 4A, ini dan ini akan sama. Berarti dia juga bersifat kontinu. Dan dia sebanding dengan R kuadrat. Berarti sketsanya kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi, ini 3A, ini 4A. Itu sketsa E terhadap R-nya. Jadi di sini dia sebanding dengan 1/R kuadrat. Di sini dia sebanding dengan R. Di sini dia kembali sebanding dengan 1/R kuadrat. Nah, itu untuk kasus kalau misalkan bolanya ini adalah bola isolator ya. Tapi kalau misalkan konduktor gimana? Kalau misalkan konduktor dia kurang lebih kayak gini nih sketsanya. Dia pertama menurun terhadap 1/R, kemudian tiba-tiba 0 ketika di dalam gitu ya. Dan nanti dia akan lanjut lagi. Dia akan lanjut lagi. Nah, seperti itu. Ini 3A, ini 4A. Oke? Jadi untuk soal ini, kurang lebih kayak gitu, kita udah belajar tentang hukum gas untuk medan listrik melalui mengerjakan contoh soal. Sekian, terima kasih.